Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 berhasil menyelamatkan seorang dara yang tengah keracunan. Sang dara pun selamat dengan pengobatan dari sang guru. Siapakah dara itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sudahlah, si orang tua berkata, soal itu bisa dibicarakan nanti. Kalau sudah jodoh, tidak kemana. Sekarang Lestari, tuturkan padaku, bagaimana kau bisa ketemu dengan Begunda Istana Dara berpangkat Hulu Balang ke-1 dan bernama Warana Wikualit itu? Maka Lestari menuturkan riwayatnya lengkap sampai dia bertemu dengan Wiro Sableng. Si orang tua yang sampai saat itu masih belum diketahui Wiro siapa namanya tampak manggut-manggut berulang kali. Wajahnya serius. Memang sudah saatnya kita harus turun tangan. Kita bertiga saja dan dibantu Sultan sudah cukup. Lestari dan kau Wiro, mari kita atur rencana pemusnahan Istana Dara. Ya, memang niat itu sudah sejak lama terkandung dalam hatiku. Tapi, kalau boleh bertanya, kau ini siapakah orang tua? Tanya Wiro pula. Apakah namaku perlu sekali bagimu? Lebih dari perlu, karena kalau kau tahu riwayatku dan kenal Eyang Sinto Gendeng adalah kurang enak rasanya jika aku sendiri tidak kenal padamu. Orang tua itu tersenyum. Namaku sebenarnya sudah hampir musnah ditelan zaman dan dilupakan waktu. Namaku buruk sekali, yaitu Karewang, dan aku adalah saudara angkat gurumu. Mendengar itu, kontak Wiro Sableng menjura dalam dan hormat, sedang orang tua yang mengaku bernama Karewang tertawa lagi gelak-gelak. Tapi, mengapa guru tak pernah menerangkan padaku tentangmu? Gurumu itu memang sedeng, saut Karewang seenaknya. Lalu diisyaratkannya agar Wiro duduk di hadapannya. Sebelum mengatur rencana penyerbuan ke Istana Dara, Karewang menyuruh pemuda itu menelan 3 butir obat biru dalam botol. Dengan menelan obat itu, Wiro akan kebal terhadap racun wajah biru yang teramat jahat itu. Kemudian ketiga orang itu pun berunding. Sampai saat itu, Wiro tidak mengetahui bahwa Karewang adalah tokoh silat kelas 1 yang memegang gelar si pemusnah iblis yang semasa mudanya pernah menjagoi dunia persilatan di tanah Jawa selama 20 tahun sebelum diambil alih Eyang Sinto Gendeng. Dalam masa pengunduran diri dari pasang surut dunia persilatan, suatu ketika Karewang didatangin Warana Wikualit yang datang untuk membalaskan sakit hati dendam kesumat di masa silam. Warana Wikualit datang tidak sendirian, melainkan membawa seorang tokoh aneh berotak miring yang ternyata amat lihai. Tokoh inilah yang membuat cacat kedua kaki Karewang, kemudian membelenggunya dengan rantai biru. Dan manusia itu bukan lain adalah Rangrang Srenggi yang kini menobatkan diri sebagai Raja Istana Dara. Kuda putih bernama Angin Salju itu lari dengan amat cepat, meninggalkan kepulan debu di belakangnya. Pemuda yang duduk di atas punggungnya bukan lain Panji Kenanga, murid Brahmana Lokapala dari Gunung Raung.
Tak selang berapa lama kemudian, lapat-lapat di kejauhan, pemuda ini mulai mendengar suara deburan ombak. Itulah satu pertanda bahwa dia telah mendekati tempat yang ditujunya. Di satu tempat, Panji Kenanga turun dari kudanya dan sambil membimbing binatang itu, dia meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Sikapnya selalu waspada. Mata dibuka lebar-lebar dan awas, telinga dipasang tajam-tajam. Bukan mustahil, sebelum dia sampai ke tempat tujuan, kedatangannya telah diketahui hingga dia mungkin bakal jadi korban pembokongan. Dia sampai di satu jalan kecil berliku-liku yang diapit oleh puing-puing batu karang. Angin mengandung garam menampar-nampar mukanya. Dia memutuskan untuk tidak menempuh jalan kecil itu, tetapi mengambil jalan lain di sela-sela batu karang. Akhirnya, dia sampai di salah satu puing karang datar. Dari sini, dia melayangkan pandangan jauh ke muka. Di hadapannya terbentang pantai dan laut lepas. Kira-kira 500 tombak dari tepi pantai sebelah timur, dikelilingi oleh 21 pohon beringin raksasa, berdirilah satu bangunan besar yang keseluruhannya berwarna merah. Bila angin bertiup, maka dari arah bangunan itu menghamburlah bau busuk yang amat sangat, laksana mau meruntuhkan bulu hidung. Mau tak mau, Panji Kenanga terpaksa menutup hidungnya. Pasti itulah yang disebut Istana Darah, kata pemuda itu dalam hati. Sumber segala macam malapetaka. Dengan menggerakkan rahang karena ingat akan kematian adik seperguruannya, yaitu Widura, serta lenyapnya Miani yang diduganya berada di Istana Darah, Panji Kenanga balikan tubuh. Ditepuknya pinggul kuda tunggangannya dan berkata, "Angin Salju, kau tunggulah di sini. Bila sampai matahari terbenam nanti, aku tidak kembali. Kau pulanglah ke Gunung Raung ke tempat guru." Sebagai jawaban, binatang itu menggerak-gerakkan daun telinga serta ekornya seolah-olah mengerti maksud ucapan tuannya. Setelah merangkul leher Angin Salju, Panji Kenanga dengan gerakan gesit melompat ke puing batu karang di bawahnya. Demikian terus-menerus dilakukannya, melompat dari satu batu karang ke lain batu karang, hingga akhirnya dia sampai di bawah salah satu pohon beringin raksasa yang mengelilingi bangunan. Berada di tempat itu, bau busuk bukan alang kepalang. Mau tak mau, bulu tengkuk pemuda ini agak merinding sewaktu mengetahui bahwa warna merah yang menjadi cat tembok serta dinding seluruh bangunan itu adalah darah. Agaknya aku harus menempati tembok itu untuk dapat masuk ke dalam. Membatin Panji Kenanga, dia bersiap-siap. Pada saat itulah dia dikejutkan oleh satu suara di belakangnya. "Panji Kenanga, kau datang terlambat." Murid Brahmana Lokapala itu berpaling. Astaga, ternyata yang berkata adalah seorang tua bertubuh kurus, bercelana komprang, berkepala botak, dan bermata buta. Dan dia bukan lain adalah si orang aneh yang pernah ditemui Panji Kenanga sebelumnya, yang dipanggil sebagai si botak mata buta. "Hah? Apa maksudmu orang tua?" tanya Panji Kenanga. Tampaknya kali ini orang tua itu tidak main-main atau bicara seenaknya seperti dulu. Wajahnya serius dan dia berkata, "Adik seperguruanmu telah mereka bunuh. Aku sudah tahu kematian Widura. Bukan Widura saja, Miani pun mengalami nasib yang sama." "Hah?" Laksana disambar petir. Panji Kenanga mendengar keterangan itu. "Kau tahu dari mana?" Kedua tangannya dikepalkan saking geram. Si botak mata buta menghela napas. Sekali seorang masuk ke dalam Istana Darah, jangan harap umurnya lebih dari 2 jam. Kurang ajar. Dajjal Istana Darah, tunggu pembalasanku, seru Panji Kenanga. Segera dia hendak melangkah ke arah tembok merah, tapi satu tangan memegang baunya dengan cepat. Betapapun dia mengerahkan tenaga untuk melepaskan pegangan itu, tetap saja tidak berhasil. Ternyata yang memegang bahunya adalah si botak mata buta. "Jangan bertindak ceroboh orang muda. Pergunakan otakmu kalau hendak balas dendam. Lain dari itu kudengar ada beberapa orang yang menuju kemari. Coba
kau memandang ke jurusan barat. Panji Kenanga memandang ke jurusan yang dikatakan. Apa yang diucapkan si botak mata buta memang benar. Dua orang dilihatnya berlari amat cepat ke jurusan mereka. Satu lelaki berpakaian serba putih, berambut gondrong, dan satunya lagi seorang perempuan berpakaian merah. Yang lelaki kelihatan mendukung seorang tua yang ternyata buntung kedua kakinya. "Apa yang kau lihat, Panji?" tanya si botak mata buta. Baru saja selesai pertanyaan itu diucapkan, orang-orang yang datang tahu-tahu sudah sampai dan berhenti 10 langkah di hadapan mereka, di bawah pohon beringin yang besar. Siapakah yang baru datang itu? Akankah terjadi pertempuran di antara mereka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.